akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda. Merinding? Lihat dukungan karyawan Sritex untuk Gibran. Meanwhile, in our universe. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Perusahaan tutup permanen 1 Maret 2025. Halo Noel, mana janjimu? Jangan cuma omon-omon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga kita kuat untuk berpuasa dan sehat selalu sampai 30 hari penuh. Nah teman-teman semua, tanggal 1 Maret ya kan, kita dihebohkan dengan PT Sritex Indonesia yang akhirnya tutup. Yang tentunya membuat puluhan ribu karyawan harus dirumahkan dan tentunya itu menjadi pengangguran guys. Dan rame pula video di mana ketika itu PT Sritex mendukung Prabowo Gibran ya, beredar banget tuh videonya di mana ada Gibran di sana. Tentunya kita langsung ingat gitu ya kata-kata Gibran yang mengatakan bahwasanya akan ada 19 juta lapangan kerja. Dan ini menjadi senjata makan tuan ya guys. Bukannya ada lowongan kerja, malah justru membuat karyawan yang sudah kerja menjadi pengangguran. Dan tentunya ini juga menampar wajah Menteri Noel ya, yang dimana ketika itu Bung Noel menjamin bahwasanya PT Sritex ini tidak mungkin mem-PHK para pekerjanya, apalagi tutup gitu ya. Dan kenyataannya tutup juga guys. Dari tutupnya PT Sritex ini banyak yang menyimpulkan bahwasanya Sritex tutup gara-gara pilot hutang. Sritex tutup gara-gara kalah saing dengan Cina. Tapi tetap intinya adalah karyawannya harus dirumahkan, yang dimana ada puluhan ribu ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimana harus mencari kerja lagi. Dan hari gini guys sulit banget untuk mencari kerja, dan itu kenyataan di negeri ini. Hari ini per 1 Maret 2025 PT Sritex resmi menutup pabriknya. Setelah sebelumnya perusahaan ini dinyatakan pilot. Dampaknya lebih dari 10.000 karyawan mengalami PHK massal. Ini harusnya menjadi hari berkabung nasional karena ada puluhan ribu orang kehilangan pekerjaannya, apalagi PHK ini dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun saya tidak melihat respon itu di sosial media, justru saya melihat sebaliknya. Banyak netizen menganggap bahwa PHK ini merupakan pilihan mereka sendiri. Alasannya karena pada saat Pilpres kemarin, seluruh jajaran direksi maupun karyawan PT Sritex secara terang-terangan memilih keberlanjutan dan memberikan dukungan penuh kepada Gibran Rakabuming putra Jokowi untuk menjadi pemimpin mereka. Namun setelah terpilih, pemimpin yang selama ini mereka elu-elukan ternyata tidak mampu menghadirkan kesejahteraan, justru malah menghadirkan kehancuran. Di satu sisi tentu kita prihatin kepada para karyawan Sritex yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Namun di sisi lain ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Kalau sudah seperti ini, apakah kalian masih mau bilang siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, kita tetap cari makan sendiri? Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasib di Sritex? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak? Kayak suami saya nggak kerja, biaya dari mana Pak? Gajinya ini tunggu gajian belum dibayar. Semua itu butuh makan, tiap hari kita butuh makan, ibaratnya bangun tidur mata-mata itu kan sedang butuh uang Pak, buat anak, buat biaya sekolah, buat sangu, buat perlengkapan bekal. Kalau kondisi kayak gini terus gimana Pak? Saya nggak tahu kedepannya terus gimana, nggak tahu. Teman saya tiap hari berdoa mudah-mudahan habis lebaran itu biarpun pemilik Sritex sudah nggak ada, beralih orang lain. Dapatlah buka ya Pak, kasihan semua teman-teman pedagang depan Sritex itu semua mengharapkan buka Pak, bisa jualan. Kalau begini terus
Nggak tahu saya ke depannya gimana, nggak tahu Pak. Sudah diusahakan tapi harus bangkrut. PT Sritex terpaksa harus menutup total pabriknya di 1 Maret ini. Dan semua karyawan terakhir bekerja di 28 Februari ini. Sedih banget sih. Ini menunjukkan industri tekstil lokal di Indonesia sedang terpuruk. Gue sedih banget. Padahal Kemenaker udah berusaha untuk mempertahankan pabrik ini kan. Bener banget. Sebenarnya udah lama PT Sritex ingin mem-PHK semua karyawannya. Namun ditahan oleh pemerintah. Tapi mau gimana lagi? Industri tekstil di Indonesia itu kalah dengan impor dari luar negeri. Apalagi seperti yang kita tahu kan, kalau banyak banget tekstil yang berasal dari Cina yang datang ke Indonesia dengan harga yang murah banget. Gue sangat menyayangkan hal ini, dan yang membuat netizen kecewa itu adalah pemerintah yang menjanjikan menyelamatkan PT Sritex. Bayangkan 8.000 orang bakal di PHK, ya Allah. Ternyata bukan hanya PT Sritex, ada beberapa perusahaan lain yang juga bakal tutup di tahun 2025 ini, termasuk Sritex, Yamaha, PT GNI, Suncat, dan masih banyak lagi. Pertanyaan gue satu, ada apa dengan Indonesia? Ya kita tahu ya teman-teman semua, sekarang belanja impor dari Cina itu lebih murah-murah, yang akhirnya inilah membuat produksi lokal itu kalah gitu ya. Mungkin ini salah satunya juga yang akhirnya Sritex itu bangkrut dan juga harus tutup gitu. Tidak hanya Sritex kan, masih banyak juga PT-PT lain seperti Sanken juga ya kan, yang akan tutup gitu di Indonesia ini. Ngeri banget ya, karena dengan tutupnya PT-PT besar itu tentu banyak juga orang-orang yang akhirnya tidak punya pekerjaan lagi gitu loh. Lalu tanggung jawabnya gimana ini? Wakil Presiden yang menjanjikan 19 juta ini gimana nih tanggung jawabnya? Harus bertanggung jawab nih. Karena mereka juga, para rakyat itu menggantungkan nasib mereka kepada pemerintah, dan pemerintah juga harus bertanggung jawab soal itu gitu ya. Nah teman-teman semua, sekarang coba kita dengarkan statement dari Bung Noel. Ini dia. Sritex ini sebetulnya yang debiturnya kan ada ratusan. Nah kok yang gugat cuma satu. Lantas setelah digugat dipilotkan. Lalu bagaimana debitur yang lain? Nah kedua, ternyata ya dalam bisnis itu kan biasa ya minta termin pembayaran memperpanjang. Dan kesepakatan itu sudah ada antara debitur dan Sritex ini. Okay. Dan yang lebih mengecewakan lagi, ya ternyata yang ngugat ini cuma 0,sekian% sahamnya, utangnya cuma 100 miliar, dan itu proses pembayaran tetap terbayar, tetap dibayar. Artinya dari hasil diskusi saya, ada yang bermain di dalam hal ini. Oh, ada yang bermain. Cuman Bung Faisal doang yang kasih sampaikan. Artinya orientasinya meras, dan budaya meras itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Karena ini Sritex ini kan wajah tekstil Indonesia. Seperti apa ini? Apa Anda menggunakan kata yang sedikit agak ekstrim nih? Memeras. Seperti apa bentuknya? Meras lah. Pokoknya gini, nanti nggak lama lagi ada sesuatu yang luar biasa. Iya. Oh iya. Saya berharap mereka ditangkap nih. Bagaimana industri tekstil kita mau maju, bagaimana bisnis kita mau maju. Kalau model-model para aduh kata yang paling tepat apa ya? Para Iya. Karena mereka nggak punya, saya pejabat, salah nanti. Itu kayak begitu-gitu nih, orang-orang ini nggak pantas ini. Saya tahu. Gitu. Kalau kalimat berdebah seorang lah ya. Berdebah aja lah, nggak mau pakai kata bajingan lah, berdebah aja lah. Oke. Ini para berdebah ini nggak paham tentang, dia demi cuan dia mengorbankan puluhan ribu buruh yang punya dampak ke keluarganya. Kita total itu bisa 200.000 angka kemiskinan dalam satu hari jika Sritex itu dihancurkan. Benar kan? Pada kenyataannya Sritex tutup per hari ini. Kalau kata Bung Noel ada preman-preman pemeras gitu ya. Apakah benar? Ya coba nanti tanggapan Bung Noel langsung bagaimana, dan juga apa yang akan dilakukan oleh Bung Noel ya kan. Dan gak hanya itu ya, rakyat juga, netizen juga sudah merekam ya apa yang telah dikatakan oleh Bung Noel. Ini tweetan dari Yusuf Dumdum. Pada 8 Januari 2025, Wamenaker Noel berkunjung ke PT Sritex dan menegaskan di depan karyawan tidak akan ada PHK. Faktanya, karyawan PT Sritex sudah diputuskan PHK per tanggal 26 Februari dan terakhir bekerja pada 28 Februari. Perusahaan tutup permanen 1 Maret 2025. Halo Noel, mana janjimu? Jangan cuma omon-omon. Kita lihat di sini guys, ada videonya. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Coba, lebih baik kehilangan jabatan saya daripada harus melihat buruh-buruh di PT Sritex di PHK.
Tidak hanya di PHK Pak, tapi ditutup. Ini gimana ini Pak? Aduh, ini yang joget-joget oke gas itu ya. Nah lu, jalan keluarnya nyalahin setan. Tolong kami. Ayo, siapa ini yang akan bertanggung jawab kalau udah kayak gini guys? Oke tonton semua, kita lanjut lagi ke videonya. Fakta di lapangan, pengangguran makin banyak, cari kerjaan makin susah, loker sulit. Tapi fakta ini dibantah oleh Menteri Keuangan. Terjadi akselerasi job creation. Ini menimbulkan tadi unemployment-nya menjadi menurun. Yang menyatakan kalau tingkat pengangguran terbuka turun dari 7% ke 5% dari 2020 ke 2024. Memang benar terjadi penurunan pengangguran, tapi karena masyarakat menciptakan pekerjaannya sendiri, kerja di UMKM, jualan es, jualan pentol, terjadi penurunan jumlah pekerja formal kita. Di 2018 kisaran 43% dan sekarang tinggal 40%. Jadi berkurang 3%. 3% banyak nggak ya? Kalau dikalikan dengan jumlah total pekerja aktif, 142 juta sekarang. Berarti 3%-nya sekitar 4 juta orang beralih dari sektor formal ke sektor informal. Yang awalnya kerja di pabrik, sekarang jualan es. Kenapa ini terjadi? Karena kontribusi sektor manufacturing to GDP di Indonesia menurun dari 2019 di kisaran 21%, sekarang tinggal 19%. Pabrik-pabrik pada tutup, PHK di mana-mana. 2022 total PHK 10.000. 2024 naik 6 kali lipat menjadi 64.000. Saking banyaknya yang PHK, klaim BPJS Ketenagakerjaan juga naik. 2021 klaimnya 42 triliun, 2024 60 triliun. Karena udah di PHK, mau nggak mau akhirnya makan tabungan, mantap. Rata saldo tabungan masyarakat Indonesia turun dari 2022 ke 2023 turun 13%. Udah kena PHK, makan tabungan, bayar iuran BPJS juga udah nggak bisa. Jadi total tunggakan iuran BPJS juga meningkat. Dari yang awalnya 16 juta di tahun 2023, naik di 2024 menjadi 28 juta orang. Udah kena PHK, mau bikin usaha kecil-kecilan di rumah UMKM. Tapi masalahnya adalah likuiditas juga seret karena suku bunga perbankan mahal. 2021 suku bunga 3,5%, 2025 suku bunganya naik menjadi 5,75%. Jadi cost of money-nya bertambah sekarang. Pun bisa bikin usaha kecil-kecilan. Itu pun yang kecil banget dan mikro jatuhnya. Ini situasi masyarakat sekarang. Situasi si malakama. Maju kena, mundur kena. Udah kena PHK, mau bikin usaha juga susah. Coba ceritain kondisi ekonomi kalian. Aduh, ngeri banget ya guys, ngeri banget ini. Aduh, ya itulah untungnya masih ada agama ya yang membuat kita akhirnya meredam emosinya gitu ya, bertawakal kepada Allah gitu. Lagian juga kalau berharap sama pemerintah ya sulit guys. Apalagi zaman sekarang ini ya. Rata-rata orang itu memikirkan dirinya sendiri, memikirkan keluarganya, lingkungannya gitu ya. Kalau orang jauh ya nggak tahu deh bakal dipikirin apa enggak. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.